Oke, welcome to my channel teman-teman. Di video kali ini saya akan membagikan kumpulan soal-soal SKB di bidang ekonomi, keuangan, dan akuntansi. Kumpulan soal-soal di video ini dan video-video saya selanjutnya adalah soal-soal yang saya kumpulkan dari berbagai sumber, antara lain FR dari teman-teman kita yang sudah lulus CPNS tahun lalu, serta soal-soal yang dibagikan di WA Group, Telegram Group, dan grup-grup yang ada di Facebook. Ini adalah video perdana saya di channel ini yang membahas seputar soal-soal SKB. Jadi kedepannya, untuk sementara channel ini akan saya fokuskan untuk membahas soal-soal SKB seputar ekonomi, keuangan, akuntansi, dan juga bidang lain. Jadi jika kalian punya request ingin dibahas soal apa di bidang apa, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk ke soal, saya ada 4 informasi penting nih buat teman-teman supaya teman-teman belajarnya lebih terarah dan lebih efektif. Yang pertama, teman-teman harus membaca Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 dan Peraturan BKN nomor 11 tahun 2019. Di sana ada dibahas tata laksana, kisi-kisi soal, dan pengolahan hasil SKD dan SKB. Yang kedua, teman-teman juga harus membaca Permenpan RB nomor 41 tahun 2018. Di sana akan dijelaskan apakah jabatan yang teman-teman lamar termasuk jabatan fungsional atau jabatan pelaksana. Soalnya teman-teman, soal SKB nantinya akan disesuaikan dengan kategori jabatan yang teman-teman lamar. Untuk Permenpan dan Peraturan BKN-nya ini bisa teman-teman download di kolom deskripsi di bawah. Di sana saya akan mencantumkan link downloadnya, silakan teman-teman download. Kemudian yang ketiga, saya sarankan teman-teman mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait instansi maupun jabatan yang teman-teman lamar. Dan tentunya teman-teman harus memperbanyak latihan soal. Dan informasi yang keempat, ini adalah yang terakhir sekaligus adalah yang paling penting. Itu teman-teman tetap harus menjaga kesehatan dan selalu berdoa. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke soal yang pertama. Ilmu ekonomi yang menganalisis pendapatan nasional disebut sebagai teori ekonomi A. Mikro, B. Perusahaan, C. Internasional, D. Makro. Kita jawab sama-sama dulu teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah D. Makro. Selamat buat teman-teman yang jawabannya benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Salah satu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan bagi anggota masyarakat untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan disebut sebagai sistem ekonomi A. Pasar, B. Tradisional, C. Terpusat, D. Campuran. Kita jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Jawaban yang benar adalah A. Pasar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sistem perekonomian Indonesia, jelas sekali terlihat peranan pemerintah dalam mengendalikan dan mengarahkan roda perekonomian, seperti yang ada dalam pasal berikut, kecuali A. Pasal 33 ayat 5, B. Pasal 33 ayat 2, C. Pasal 23 ayat 2, D. Pasal 23 ayat 1. Kita jawab sama-sama teman-teman.
Waktu habis, jawaban yang benar adalah A. Pasal 33 ayat 5. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Harga ditentukan secara sepihak oleh penjual dan tidak ada barang substitusi. Ini adalah ciri-ciri pasar: A. Oligopoli, B. Monopolistik, C. Monopoli, D. Persaingan sempurna. Kita jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah C. Monopoli. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Barang dan jasa yang dibeli oleh suatu entitas dicatat pada harga saat transaksi tersebut terjadi. Cara pencatatan ini menggunakan prinsip A. Kesinambungan, B. Objektivitas, C. Kesatuan usaha, D. Harga pokok. Kita jawab sama-sama lagi teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah D. Harga pokok. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Persamaan akuntansi yang menunjukkan hubungan antara aktiva, utang, dan modal adalah A. Aktiva sama dengan utang dikurang modal, B. Aktiva ditambah utang sama dengan modal, C. Aktiva ditambah modal sama dengan utang, D. Aktiva sama dengan utang ditambah modal. Kita jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah D. Aktiva sama dengan utang ditambah modal. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Saham yang selain memperoleh dividen yang tetap jumlahnya juga ikut ambil bagian dalam pembagian keuntungan apabila keuntungan melebihi jumlah persentase tertentu. Saham ini disebut A. Saham biasa, B. Saham prioritas partisipasi, C. Saham mayoritas, D. Saham prioritas kumulatif. Kita jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah B. Saham prioritas partisipasi. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Usaha pabrik atau manufaktur mempunyai kegiatan pokok proses produksi yang memerlukan 3 unsur biaya, yaitu A. Biaya gaji, operasional, bahan baku, B. Bahan dalam proses, biaya tenaga kerja langsung dan BOP, C. Barang jadi, penyusutan, dan biaya tenaga kerja langsung, D. Bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Kita jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah D. Bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Selamat buat teman-teman yang benar. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Tujuan pemisahan fungsi pencatatan, penyimpanan aset, dan operasional adalah A. Efektivitas, B. Efisiensi, C. Pengendalian,
D. Struktur organisasi. Jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah C. Pengendalian. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Laporan keuangan yang memuat tentang kondisi aktiva, utang dan modal suatu perusahaan adalah laporan A. Perubahan modal, B. Arus kas, C. Laba rugi, D. Neraca. Kita jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah D. Neraca. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. PT A membeli truk pada tanggal 2 bulan 1 2007 seharga 160 juta dengan pembayaran 40 juta tunai, sisanya akan diangsur selama 3 tahun. Umur ekonomis kendaraan 4 tahun tanpa nilai sisa. Besarnya biaya penyusutan yang diakui perusahaan per 31 Desember 2007 berdasarkan metode garis lurus, dan pada jurnalnya di sisi kredit adalah A. Akumulasi penyusutan 40 juta, B. Beban penyusutan 20 juta, C. Beban penyusutan 40 juta, D. Akumulasi penyusutan 20 juta. Kita jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah A. Akumulasi penyusutan 40 juta. Nah, sedikit informasi teman-teman. Untuk rumus penyusutan dengan metode garis lurus adalah nilai pembelian aset dikurang dengan nilai sisa, kemudian dibagi dengan umur ekonomis aset tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Berikut adalah akun-akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi, kecuali A. Pendapatan usaha, B. Biaya sewa, C. Peralatan usaha, D. Beban listrik dan air. Kita jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah C. Peralatan usaha. Peralatan usaha ini dia masuk ke laporan neraca teman-teman, jadi dia tidak masuk ke laporan laba rugi karena peralatan usaha ini termasuk ke dalam kategori akun real. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Prosedur rinci yang digunakan manajemen untuk mengarahkan kegiatan terhadap tujuan yang diinginkan disebut A. Sistem pengendalian intern, B. Perancangan sistem, C. Penilaian risiko, D. Sistem manajemen. Kita jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah C. Penilaian risiko. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil disebut sebagai A. Kebutuhan fiskal, B. Kapasitas fiskal, C. Alokasi daerah, D. Celah fiskal.
Kita jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Waktunya habis. Jawaban yang benar adalah B. Kapasitas fiskal. Selamat buat teman-teman yang jawabannya benar. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Salah satu ciri keuangan negara adalah A. Berorientasi pengeluaran, B. Berorientasi pendapatan, C. Mengikuti market principle, D. Berorientasi pembiayaan. Kita jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah A. Berorientasi pengeluaran. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Rentabilitas adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan dalam laporan keuangan yang menunjukkan A. Kemampuan bayar hutang lancar, B. Kemampuan bayar semua hutang, C. Prospek investasi, D. Kemampuan menghasilkan laba. Kita jawab sama-sama lagi teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah D. Kemampuan menghasilkan laba. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nilai nominal suatu saham preferred Rp10.000 per lembar. Pembagian dividen dilakukan pada tahun ketiga sebesar 20% per tahun dengan call price sebesar Rp11.000. Saham yang harus dilunasi perusahaan per lembar adalah sebesar A. 15.600, B. 17.600, C. 14.700, D. 16.700. Oke teman-teman, mari kita jawab sama-sama, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah B. 17.600. Nah, untuk perhitungannya ini, yang pertama 20% dikali 11.000, yaitu nilai call price sahamnya, dikali 3, itu kita dapatkan sebesar 6.600. Kemudian kita jumlahkan dengan nilai call price saham yaitu 11.000. Jadi 6.600 ditambah dengan 11.000 itu sama dengan 17.600. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jenis-jenis pajak yang dapat dipungut pemerintah daerah, kabupaten, kota antara lain A. PPN, B. Pajak reklame, C. PPh 22, D. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kita jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah B. Pajak reklame. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Utang negara yang harus disertai dengan jaminan kekayaan negara sebesar nilai pinjaman disebut sebagai A. Reproductive debt, B. Capital and legend, C. Indirect productive, D. Debt like debt. Oke, kita jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah A. Reproductive debt. Kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Ini adalah soal yang terakhir. Suatu daftar yang dapat menunjukkan sejumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan dan dijual pada tingkat harga tertentu disebut sebagai A. Penawaran pasar, B. Skedul penawaran, C. Penawaran individu, D. Permintaan pasar. Kita jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Jawaban yang benar adalah B. Skedul penawaran. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Di video berikutnya saya akan kembali membagikan lagi 20 soal SKB bidang ekonomi, keuangan, dan akuntansi. Jadi jangan sampai ketinggalan videonya. Akhir kata, like video ini jika teman-teman suka, dan jangan lupa subscribe channel ini. Jika teman-teman ada masukan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah.